Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Masih bersama saya, Bintang Andika, dosen Universitas Pancasila. Sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, marilah kita berdoa bersama demi kelancaran kelas kita sampai ke penghujung waktu nanti. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Baik, eh, saya akan mencoba memaparkan materi yang akan kita cermati bersama. Ya, kali ini di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ya, nanti kita melihat bagaimana pengertian dari dasar negara, kemudian pengertian ideologi, pandangan hidup berbangsa dan juga bernegara. Nah, eh, pengertian dasar negara itu sendiri pun memiliki bahwa landasan kehidupan bernegara. Jadi yang namanya dasar negara ini merupakan landasan atau juga pedoman kehidupan bernegara ya bagi bangsa Indonesia, khususnya kita sendiri. Nah, dasar negara bagi suatu negara ini merupakan suatu yang sangat penting. Ya, negara tanpa dasar berarti negara tersebut tidak punya pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa. Nah, maka akibatnya negara itu tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas. Sehingga kalau suatu negara tidak memiliki dasar negara, ini akan mudah kacau, ya. Mudah kacau artinya negara ini bisa tidak konsisten terhadap pedoman kehidupan bernegaranya. Nah, pentingnya dasar negara juga sebagai pedoman hidup bernegara. Ya, ini bisa saja mencakup cita-cita, kemudian juga tujuan dan norma negara atau juga hukum. Nah, dasar negara ini kita perlukan tidak hanya apa namanya sebagai pandangan hidup saja ataupun landasan kehidupan bernegara, tetapi juga sebagai acuan hukum, ya, atau juga disebut juga sumber dari segala sumber hukum. Kita tahu hukum yang tertinggi di Indonesia merupakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilandasi oleh Pancasila. Nah, inilah mengapa kita perlu sekali mengetahui apa itu dasar negara, ya, atau pengertian dari dasar negara. Nah, eh, barulah kita masuk ke dalam pembahasan pengertian ideologi. Nah, ideologi kalau kita tahu dari zaman Yunani kuno, ya, ideologi ini merupakan eh, kesatuan dari dua kata. Yang pertama adalah ide, ya, idea atau ide, atau juga sering disebut buah pikiran, ya, atau pemikiran-pemikiran. Kemudian logos yang artinya juga ilmu pengetahuan.
Ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ideologi ini merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menjadi faham atau juga cita-cita yang bisa diartikan sebagai gagasan, ya, gagasan dari pemikiran-pemikiran. Nah, ini merupakan latar belakang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ya, ada dua latar belakang. Yang pertama adalah latar belakang secara langsung dan secara tidak langsung. Ya. Nah, latar belakang Pancasila secara langsung ini ada 4 kausa. Ya, pertama yaitu kausa materialis, ya. Kemudian ada kausa finalis, kemudian juga ada kausa efisien, dan juga ada kausa asal usul. Nah, bagaimana dengan yang tidak langsung? Nah, latar belakang yang tidak langsung yaitu ada dari nilai-nilai Pancasila terdapat pada kepribadian bangsa, ya, yang dilandaskan oleh nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan sosial. Nah, ini latar belakang ini memiliki perbedaan yang sangat sangat berbeda sekali. Tetapi kalau kita lihat dari latar belakang secara tidak langsung, ini mudah kita deskripsikan karena hampir mirip dengan isi dari sila yang ada di Pancasila, ya, seperti nilai-nilai ketuhanan ini, ya, sebagai kepribadian bangsa ini, seseorang bangsa Indonesia ini harus memiliki nilai-nilai ketuhanan. Apa saja itu nilai ketuhanan? Nilai ketuhanan adalah nilai kebenaran, nilai keindahan, juga nilai-nilai yang berisi tentang norma-norma tentang kehidupan, ya, berhubungannya dengan manusia dengan Tuhannya. Ya, ini kalau kita lihat secara tidak langsung, ya. Kemudian juga latar belakang tidak langsungnya ada nilai-nilai kemanusiaan atau sama dengan sila kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian juga ada yang dilandasi dari nilai-nilai kerakyatan. Jadi secara tidak langsung Pancasila ini sebagai ideologi bangsa karena di dalam Pancasila ini mengandung adanya nilai-nilai kerakyatan walaupun hal ini secara tidak langsung, ya, sebagai ideologi bangsa. Nah, yang terakhir sebagai tujuan dari Pancasila yaitu keadilan sosial, ya, adil, makmur, sentosa. Kalau ada tujuan negara kita yaitu adil, makmur, dan sentosa. Nah, kalau tadi ini secara tidak langsung, ya, saya rasa cukup, maka kita akan lihat bagaimana, ya, latar belakang yang secara langsung. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa di dalam kausa materialis ini bahwa Pancasila ini menjadi ideologi bangsa ini berasal dari adat kebiasaan, ya, kebudayaan, dan agama yang ada di Indonesia. Ini menurut Pak Tonegoro, ya, tahun 75 dia pernah menuliskan di bukunya bahwa kausa materialis Pancasila berasal dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang ada di Indonesia. Nah, jadi bisa kita artikan bahwa tidak dapat diragukan bahwa dasar negara yang kita miliki ini digali dari nilai yang terdapat dalam masyarakat. Jadi bukannya mencari-cari, bukannya mengada-ada, tetapi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sebagai ideologi bangsa
ini didapatkan dari masyarakat kita sendiri, ya, baik itu secara nilai, ya, norma, etis, etika dan lain-lain. Ini didapat dari masyarakat kita sendiri yang dirangkum menjadi satu di dalam Pancasila. Ya, makanya kausa materialisnya merupakan asalnya dari masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana dengan kausa finalis? Nah, artinya gini, Pancasila ini tidak bisa dirubah, ya. Tidak boleh dirubah. Karena apa? Karena ini merupakan dasar negara, kemudian juga ideologi bangsa dan seterusnya. Nah, Pancasila ini dirumuskan dan dibahas dalam sidang-sidang BPUPKI, ya. Nah, ini para pendiri negara ini tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara pada waktu itu. Para pendiri negara juga berfungsi sebagai kausa sambungan karena yang merumuskan dasar filsafat negara. Ya. Jadi ada beberapa rumusan pada waktu itu. Nah, yang disepakati bersama adalah rumusan terakhir yang sama dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter dengan mengubah sedikit di sila pertama, gitu ya. Nah, kalau tadi sudah kausa materialis, kemudian kausa finalis. Nah, bagaimana dengan kausa efisiennya? Nah, kausa efisiennya ini sebuah bentuk dari karya yang menciptakan hal tersebut untuk menjadi ada. Jadi, dari pemikiran-pemikiran yang ada, adat-adat yang ada, kebiasaan-kebiasaan serta norma-norma yang ada di dalam masyarakat Indonesia, ya, ini dirangkum menjadi satu di dalam Pancasila. Dan di dalam Pancasila menjiwai seluruh sila-sila yang ada, ini menjiwai atau dijabarkan melalui konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dengan pemikiran-pemikiran ini, dengan konsep-konsep ini, maka diyakini bahwa karya pemikiran konseptual prinsipal yang ada di dalam Pancasila dan konstitusi ini, dalam hal ini karya ini menjadi direalisasikan menjadi apa? Menjadi pemerintah. Nah, sehingga suatu negara berdirilah dengan ada dasar negara, ada aturannya, ada pemerintahannya, ada rakyatnya, dan ada wilayahnya, serta pengakuan dari negara-negara lain, ya, atau negara-negara yang tetangga, ya. Bisa kita bisa kita katakan bahwa kausa efisien ini merupakan bentuk realisasi dari konsep atau latar belakang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Nah, barulah yang terakhir merupakan kausa asal bentuk mula, bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat negara ini merupakan suatu bisa dikatakan sangat perlu kami kembali konsep-konsep dan prinsip yang ada di dalam Pancasila ini penuh jabaran, bersifat universal, ya, dan unsur-unsur terdapat dalam kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama, maka bisa kita katakan bahwa di dalam uraian yang Indonesia ini sebenarnya mempunyai 3 fenomena atau 3 macam fenomena Pancasila, yaitu hal, ya, atau
yang bersifat kebudayaan, ya, adat istiadat, kemudian religius yang bersifat keagamaan maupun sifat-sifat kerohanian, ya, dan yang kenegaraan, ya, yang saling memperkuat dan sering memperkembangkan. Sehingga tiga fenomena macam ini atau tiga fenomena Pancasila ini menjadi satu kesatuan atau terintegrasi. Nah, gunanya untuk apa? Untuk memperkuat dan memperkembangkan Pancasila sebagai pandangan hidup maupun ideologi bangsa. Nah, maka kita dapat simpulkan dasar filsafat negara bangsa Indonesia adalah Pancasila. Karena bawaan dari adat istiadat, ya, atau adat kebiasaan, kemudian kebudayaan, dan agama-agama bangsa Indonesia sendiri maupun kepercayaan. Nah, Pancasila dijadikan sebagai dasar filsafat negara. Maka sebenarnya ya, ini merupakan kesetiaan bangsa Indonesia kepada diri sendiri, kemudian mengembangkan pribadinya, dan juga adat istiadat serta budaya yang ada lebih dulu, serta agama-agama maupun kepercayaan ketika belum bernegara dan sesudah bernegara, ini menjadi dasar hidup kenegaraannya, yaitu dengan melaksanakan dalam hidup bermasyarakat dan berpemerintahan. Sehingga nantinya atau saat berjalannya suatu pemerintahan dan kehidupan warga negara Indonesia ini tidak lepas dari ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Ya, nah, dari pandangan hidup berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini merupakan pedoman dan petunjuk hidup dalam berpikir dan berperilaku bagi masyarakat dan bangsa Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi, seorang warga negara atau juga bangsa Indonesia dalam belajar, bekerja, ya, menjadi apapun, baik itu menjadi pegawai rendahan, pegawai tinggi, swasta, baik bekerja untuk orang lain pun memiliki perusahaan ini terus dan petunjuk hidup, yaitu Pancasila. Nah, Pancasila digunakan kita dalam hidup, yang artinya setiap sikap dan perilaku dan manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, bahwa kita sebagai warga negara Indonesia ini mendasari kegiatan-kegiatan kita, mendasari aktivitas-aktivitas kita, kemudian mendasari sikap dan perilaku kita sebagai bangsa Indonesia, ini harus dilandasi oleh Pancasila. Dengan demikian, terima kasih telah berada di dalam kelas saya. Kita akan lanjutkan baik itu tanya jawab maupun diskusi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.